Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4B yang soleh dan solehah, alhamdulillah di pagi hari Jumat yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ya teman-teman. Dan Ustadz dan Ustazah selalu mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat di layar, hari ini Ustadz akan menceritakan sebuah kisah yang sangat mulia teman-teman ya. Yang kalau kita petik hikmah di dalam cerita hari ini mungkin sangat luar biasa teman-teman, yaitu tentang kisah tentang burung hut-hut. Nah, seperti yang kalian sudah lihat di layar itu adalah burung hut-hut teman-teman. Burung hut-hut masih hidup nggak sampai sekarang? Masih teman-teman, masih ada ya. Bahkan kalau di luar negeri itu namanya hooper ya. Dan burung hut-hut ini adalah termasuk burung pelatuk teman-teman. Nah, kalau secara penelitian, burung hut-hut ini pintar sekali mencari sumber air ya, bahkan mampu mengukur kedalaman air. Nah teman-teman, kisah burung hut-hut ini telah disampaikan di dalam Al-Quranul Karim, ya ini surat An-Naml teman-teman, di antaranya pada ayat 20 dan 21. Nah, mengapa Ustadz ingin mengangkat kisah burung hut-hut ini teman-teman? Karena banyak sekali ya pelajaran dapat kita ambil dari kisah burung hut-hut ini ya. Nah, burung hut-hut ini ya adalah burung yang mulia. Kenapa? Karena berkat bantuan burung hut-hut ini ya, salah satu negeri ya, yaitu namanya negeri Saba yang berada di Yaman, itu penduduknya beriman kepada Allah ya. Padahal awalnya burung hut-hut ini sempat membuat Nabi Sulaiman marah teman-teman ya. Oleh karena itu ya, para ulama ya melarang manusia untuk membunuh burung hut-hut ini, karena itu kemuliaan burung hut-hut adalah burung hut-hut telah menyebabkan ya penduduk di negeri Saba yaitu di Yaman beriman kepada Allah ya, karena kepintaran burung hut-hut ini mencari informasi. Nanti akan Ustadz ceritakan kisahnya teman-teman. Nah itu kenapa kita dilarang membunuh burung hut-hut ya karena sebab tadi teman-teman. Nah sama tuh ketika kita diperbolehkan membunuh cicak ya, kata dalam sebuah hadis kan boleh tuh membunuh cicak ya kan. Kenapa? Karena alasannya cicak itu salah satu hewan yang ikut meniup api Nabi ketika Nabi Ibrahim dibakar. Nah jadi boleh kalau cicak dibunuh. Nah sebaliknya kalau burung hut-hut ini tidak boleh teman-teman. Nah seperti apa kisahnya? Di sini Ustadz akan menceritakan di surat An-Naml ayat 20 dan 21. Ya, pada ayat 20 diceritakan di situ dalam Quran surat An-Naml, watafaqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hut-hut? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Nah, jadi di ayat ini teman-teman, waktu itu Nabi Sulaiman sedang mengumpulkan seluruh pasukannya, baik dari kalangan hewan, ya, manusia dan jin, ya. Nah, salah satu pasukannya Nabi Sulaiman ini yang berasal dari hewan ini, ya diperiksa tuh satu-satu sama Nabi Sulaiman, ya. Kemudian Nabi Sulaiman menyadari bahwa hut-hut ini tidak ada. Ya kemudian Nabi Sulaiman berkata, mengapa aku tidak melihat hut-hut? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Nah, karena ketidakhadirannya itulah Nabi Sulaiman ya menjadi marah, ya bahkan akan mengancam burung hut-hut ini ya, kalau dia nanti datang ke Nabi Sulaiman tidak membawa alasan yang jelas, maka nanti burung hut-hut ini akan dihukum. Nah,
Ternyata selang berlalu, datanglah burung hudhud. Kemudian burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum baginda ketahui. Kubawa kepadamu dari negeri Saba berita penting yang meyakinkan." Nah, disitulah Nabi Sulaiman menyadari bahwa ketidakhadiran Nabi Hudhud adalah ketidakhadiran burung hudhud adalah karena mencari informasi tentang sebuah negeri di Yaman, ya, di mana negeri tersebut diperintah oleh seorang ratu, ya. Nah, tapi ratu ini tidak menyembah Allah, teman-teman. Ratu ini menyembah matahari. Makanya burung hudhud itu merasa, ya, kasihan dan memberikan informasi ini kepada Nabi Sulaiman. Supaya apa? Supaya Nabi Sulaiman mendakwahi ratu ini, pemimpin negeri Saba, ya. Nah, itu teman-teman, negeri Saba, bahkan nama negerinya pun dimasukkan ke dalam nama surat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surat Saba. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kepetik dari kisah burung hudhud ini. Nah, kata burung hudhud ini, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Nah, jadi ratu yang memerintah negeri Saba ini bernama Ratu Bilqis, teman-teman. Dan Ratu Bilqis ini memiliki singgasana yang besar sekali, teman-teman. Nah, karena Ratu Bilqis ini menyembah matahari, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, burung hudhud tidak rela akhirnya menyebarkan informasi ini kepada Nabi Sulaiman. Nah, dari situ Nabi Sulaiman kemudian mengirimkan sebuah surat, ya kan? Sebuah surat yang ditujukan kepada Ratu Bilqis. Kemudian dikirimlah surat tersebut melalui burung hudhud dan dibaca oleh Ratu Bilqis tadi. Nah, Ratu Bilqis terkesima dengan isi surat itu. Kemudian Ratu Bilqis dan pasukannya, ya, mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Dan pada saat itu Ratu Bilqis dan pasukannya merasa sangat takjub, teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada kerajaan sebesar kerajaan Nabi Sulaiman. Bukan hanya besar, tapi juga sangat bagus, teman-teman. Diceritakan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman itu terbuat dari kaca-kaca, teman-teman. Ya kan? Kaca-kaca yang di bawahnya itu mengalir air. Wah, luar biasa. Mungkin kalau sekarang ada, itu menjadi viral, ya, teman-teman, ya. Karena kemegahan yang ada di istana Nabi Sulaiman luar biasa. Nah, akhirnya Ratu Bilqis pun dan pasukannya beriman kepada Allah. Nah, karena dakwah Nabi Sulaiman ini, yang awalnya dari mana? Dari sebuah hewan, ya, hewan yang mulia, yaitu hudhud tadi. Nah, kalau bukan karena burung hudhud tadi mencari informasi, mungkin Nabi Sulaiman tidak bisa mendapati kerajaan Saba ini, nah, teman-teman. Nah, itulah tadi pelajaran yang dapat kita ambil dari burung hudhud, bahwa yakni ketika ia merasa sedih melihat Ratu Bilqis dan para kaumnya menyembah matahari, ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga burung hudhud ini rela berkorban dan menanggung lelah melaksanakan dakwah dengan jarak jauh. Ya, karena kan tadi dia harus terbang jauh, ya, mencari informasi tadi. Nah, itulah kisah dari burung hudhud, ya. Nah, pertanyaannya adalah, akankah kita sebagai manusia yang sempurna, yang Allah berikan akal pikiran yang lebih mulia daripada hewan, ya, sebagai khalifah di muka bumi ini, ya, kalah dengan hewan, ya, menjadi pendakwah yang hebat seperti burung hudhud ini? Ya, jawabannya harus kita temukan sendiri di dalam diri kita, teman-teman. Ya, harusnya sebagai muslim yang baik, kita juga bisa berlaku seperti burung hudhud ini, yaitu menyebarluaskan kebaikan kepada semua orang. Nah, itu tadi kisah dari burung hudhud
Ya, sebuah kisah yang sangat mulia, bahkan Allah menuliskannya dalam Al-Quranul Karim. Nah, itu tadi morning talk kita pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita, tetap jaga kesehatan, dan semangat dalam mengerjakan tugas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.